Ketentuan bersuci. Apa makna bersuci? Bersuci berasal dari bahasa Arab yaitu toharoh. Kata toharoh berarti suci. Nah, sekarang kita lihat ya macam-macam cara bersuci. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu ada dua. Satu, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Nah, kemudian bersuci dari najis. Bersuci dari najis itu ada tiga. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang atau menengah. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis besar atau najis yang berat ya. Nah, dari situ teman-teman bisa memahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dalil tentang bersuci di antaranya adalah ada di surat An-Nisa ayat 43. Dan berikutnya adalah ada di surat Al-Anfal ayat 11. Nah, kita lihat ya, di surat Al-Anfal ayat 11 itu dengan arti adalah terjemahnya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Artinya teguh pendirian. Quran surat Al-Anfal ayat 11. Kemudian berikutnya yaitu tata cara bersuci. Nah, teman-teman lihat ini tata cara bersuci yaitu kita salah satunya adalah wudhu ya. Bersuci dengan mandi wajib rukun mandi. Nah, ini mandi itu kan ada yang wajib ada yang sunnah ya. Ini yang wajib dulu. Yang pertama adalah niat mandi wajib. B. Menghilangkan najis dari badan. C. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, itu tadi tata caranya. Berikutnya adalah bersuci dengan wudhu. Nah, sekarang teman-teman sudah terbiasa ya dengan wudhu. Akan tetapi nanti kita akan observasi wudhunya teman-teman tuh sudah betul atau masih ada kurangnya ya. Oke, kita lihat ya. Rukun wudhu. A. Niat wudhu. Kemudian B. Membasuh muka. C. Membasuh kedua tangan hingga siku. D. Mengusap kepala. C. Membasuh kaki hingga mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib itu maksudnya adalah dari awal tadi niat sampai akhir membasuh kaki itu tidak boleh dilompat-lompat. Ya, jadi harus urut ya, teman-teman paham ya. Kalau kita membasuh niat, kemudian membasuh kaki boleh enggak? Nah, tidak boleh. Jadi harus urut sesuai dengan urutan. Nah, berikutnya adalah bersuci dengan tayamum. Nah, teman-teman siapa yang sudah pernah bersuci dengan tayamum? Ayo. Nah, ini biasanya kalau kita bepergian jauh nih. Termasuk kalau kita misalnya ada yang sudah umroh kan di sini ya. Oh iya, Ataya sudah pernah umroh ya. Jadi tahu ya kalau kita di pesawat itu biasanya kita disuruh bertayamum. Nah, sekarang Bu Lika akan jelaskan bagaimana cara bersuci dengan bertayamum. Tata caranya yaitu 1. Niat tayamum dan membaca basmalah. Yang kedua, menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu. Yang ketiga, meniup debu di telapak tangan agar
tidak terlalu tebal. Yang keempat, mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu. Yang kelima, mengusap tangan sampai siku. Nah, itu cukup singkat cara bertayamum. Nah, kita lihat sekarang hikmah bersuci atau toharoh. Yang pertama yaitu menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang kedua, terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan kuman. Yang ketiga, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Yang kelima, menambah kekhusyukan dalam beribadah. Yang keenam, menjaga kesehatan. Yang ketujuh, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Yang kesembilan, menyempurnakan iman. Ingat ya, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan badan.